بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في دين الله بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, pada kesempatan sore hari ini kita dipertemukan kembali dalam kajian rutin yang biasa kita laksanakan setiap Kamis sore. Insyaallah taala kita akan melanjutkan kajian kitab Tafsir Al-Muyassar karya Syekh Saleh bin Abdul Aziz bin Muhammad Al-Syaikh, dan pembahasan kita masih dalam tafsiran Quran surat Al-Baqarah yang kali ini memasuki ayat ke-11. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ard qalu innama nahnu muslihun. Kata Allah Subhanahu wa taala tentang orang-orang kafir munafik, dan apabila dikatakan kepada mereka, janganlah kalian membuat kerusakan di muka bumi, maka mereka menjawab, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang selalu melakukan kebaikan. Tafsiran dari ayat ini, qala wa idza nusihu liyakuffu 'anil ifsadi fil ardi bil kufri wal ma'asi wa ifsha'i asraril mu'minina wa muwalatil kafirina qalu kadzban wa jadalan innama nahnu ahlul islah. Apabila mereka diberi nasihat, orang-orang munafik dinasihati agar berhenti dari melakukan kerusakan di muka bumi berupa kekufuran, kemaksiatan, menyebarkan rahasia kaum mukminin, memberikan loyalitas kepada orang-orang kafir, maka mereka menjawab dengan penuh kedustaan dan perdebatan. Kata mereka, innama nahnu ahlul islah. Sesungguhnya kami ini adalah orang-orang yang selalu melakukan kebaikan. Ikhwan fillah rahimakumullah, dari sini kita tahu bahwa bentuk kerusakan yang dibuat oleh kaum munafikin di muka bumi antara lain adalah kekufuran. Mereka merusak bumi ini dengan kekufuran. Kemudian kemaksiatan. Mereka merusak bumi ini dengan kemaksiatan. Kemudian menyebarkan rahasia kaum mukminin. Mereka merusak bumi ini dengan menyebarkan rahasia kaum mukminin, dan berikutnya muwalatul kafirin, memberikan loyalitas kepada orang-orang kafir. Mereka merusak bumi Allah Subhanahu wa taala ini dengan loyalitas yang mereka berikan kepada orang-orang
kafir. Kalau dikatakan kepada mereka, jangan kalian melakukan kekufuran, mereka mengatakan, kami bukanlah orang-orang yang suka melakukan kekufuran. Kalau dikatakan kepada mereka, berhentilah dari kemaksiatan yang selama ini kalian lakukan, mereka menjawab, kami bukanlah orang-orang yang suka melakukan kemaksiatan. Kalau dikatakan kepada mereka, berhentilah dari menyebarkan rahasia kaum mukminin, mereka menjawab, kami bukanlah orang-orang yang suka menyebarkan rahasia kaum mukminin. Kalau dikatakan kepada mereka, janganlah kalian memberikan loyalitas kepada orang-orang kafir, maka mereka mengatakan, kami bukanlah orang-orang yang suka memberikan loyalitas kepada orang-orang kafir. Mereka mengatakan, innama nahnu ahlul islah. Sesungguhnya kami ini adalah orang-orang yang baik, orang-orang yang suka melakukan kebaikan. Mereka katakan ini dengan penuh kedustaan, sehingga Allah Subhanahu wa taala bantah klaim mereka tersebut di ayat yang berikutnya, ayat yang ke-12. Kata Allah Subhanahu wa taala, ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun. Ketahuilah bahwa sesungguhnya mereka itu orang-orang yang nyata-nyata melakukan kerusakan, hanya saja mereka tidak merasa. Ya. Tidak merasa. Tafsiran dari ayat yang ke-12 ini, qala inna hadzal ladzi yaf'alunahu wa yaz'umuna annahu islahun huwa ainul fasad. Sesungguhnya yang mereka kerjakan ini, ya, yang mereka kerjakan dan yang mereka klaim sebagai sebuah kebaikan adalah ainul fasad, kerusakan itu sendiri. Mereka menganggap kejelekan sebagai kerusakan. Karena itu Allah Subhanahu wa taala tekankan di ayat yang ke-12 ini bahwa sesungguhnya mereka orang-orang munafik adalah orang-orang yang suka melakukan kerusakan, dan mereka telah menganggap kerusakan yang selama ini mereka perbuat adalah sebagai sebuah kebaikan. Lakinnahum bisababi jahlihim wa inadihim la yuhissun. Akan tetapi karena sebab mereka bodoh dan ngeyel, membangkang, la yuhissun, mereka tidak merasa sebagai orang yang melakukan kerusakan. Jadi kalau ditanyakan, mengapa orang-orang munafik tidak merasa sebagai orang-orang yang suka berbuat kerusakan di muka bumi? Sebagai jawabannya adalah karena bodoh dan ngeyel, bodoh dan membangkang. Kalau sudah bodoh ditambah lagi membangkang, bahaya. Ini namanya bodoh yang aktif. Ada bodoh yang pasif. Kalau bodoh yang pasif itu cenderung diam, nerimo, ya. Bodoh yang memang betul-betul merasa bahwa dirinya sudah bodoh, bodoh yang kalahan. Ini yang berbahaya adalah bodoh yang aktif. Bodoh tambah lagi inad, ngeyel, membangkang, menentang. Ya. Ini yang berbahaya. Dan inilah keadaan kaum munafik. Dengan sebab inilah mereka tidak merasa menjadi orang-orang yang suka melakukan kerusakan. Yang mereka lakukan selalu memutarbalikkan fakta. Selalu memutarbalikkan fakta. Mereka yang berbuat onar, mereka yang berbuat kerusakan, mereka yang mengatakan kami melakukan kebaikan. Kami tidaklah termasuk ke dalam orang-orang yang berbuat onar. Hadza al-munafik. Seperti inilah keadaan orang-orang munafik. Nah, selanjutnya ayat yang ke-13. Qala wa idza qila lahum aminu kama amana an-nasu qalu anu'minu kama amana as-sufaha. Ala innahum humus sufaha'u walakin la ya'lamun. Dan apabila dikatakan kepada mereka, berimanlah kalian seperti keimanan manusia, maka mereka menjawab, apakah kami harus beriman seperti keimanan orang-orang jahat? Kata Allah Subhanahu wa taala, ala, ketahuilah, sesungguhnya merekalah yang jahat. Humus sufaha walakin la ya'lamun. Tetapi masalahnya mereka tidak mengetahui kalau diri mereka adalah jahat. Nah, tafsiran dari ayat ini, wa idza qila lil munafiqin aminu misla imanis sahabah radhiyallahu taala anhum.
Kalau dikatakan kepada orang-orang munafik, aminu, berimanlah kalian, mithla imanil sahabah, seperti keimanan para sahabat. Dari sini kita tahu bahwa kata manusia yang terdapat di ayat itu adalah para sahabat ridwanullah alaihim ajmain. Apabila dikatakan kepada mereka berimanlah kalian seperti keimanan manusia, maksudnya seperti keimanan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa huwa al-imanu bil qalbi wal lisani wal jawarih. Keimanan para sahabat itu adalah keimanan dalam hati, keimanan dengan lisan, keimanan dengan anggota badan. Jadalu, maka mereka mendebat. Orang-orang munafik mendebat. Wa qalu, lalu mereka mengatakan, anusaddiqu mithla tasdiqi dhi'afil aqli war ra'yi fanakunu nahnu wa hum fis safahi sawa. Apakah kami harus percaya seperti kepercayaannya dhi'afil aqli, orang-orang yang lemah akal, war ra'yi, dan lemah pikiran, sehingga kami dengan mereka sama dalam hal kejahatan? Subhanallah. Orang-orang munafik menganggap bahwa para sahabat adalah orang-orang yang dhi'aful aql, lemah akal, dhi'aful ra'i, lemah pikiran, safah, orang-orang yang jahat. Kalau seandainya para sahabat dikatakan sebagai orang-orang yang lemah akal, lemah pikiran, orang-orang yang jahat, lalu siapa lagi orang yang baik? Siapa lagi orang yang baik? Kalau sahabat saja sudah dikatakan seperti itu, lalu bagaimana keadaan generasi manusia setelahnya? Para tabi'in. Lalu bagaimana keadaan para tabi'ut tabi'in? Lalu bagaimana keadaan para a'immah, para ulama? Imam Ahmad, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Asy-Syafi'i, dan seterusnya. Bagaimana keadaannya? Ya. Konsekuensinya, kalau para sahabat saja dicerca, kalau para sahabat saja dijelek-jelekan, maka tentu yang di bawahnya itu akan lebih dijelek-jelekan lagi. Nah, maka sungguh sangat tercela apa yang dilakukan oleh kelompok Syiah. Mereka sampai pada tingkat mengkafirkan para sahabat ridwanullah alaihim ajmain. Abu Bakar dan Umar dikatakan dua berhala dari berhala Quraisy. Para sahabat lainnya dikafirkan. Ya. Kafaru illa arba'ah. Para sahabat semuanya kafir kecuali 4. Subhanallah. Ini Syiah. Orang-orang munafik, ketika Allah Subhanahu wa taala perintahkan agar mereka beriman seperti keimanannya para sahabat, maka mereka mengatakan anu'minu kama amanas sufaha. Apakah kami harus beriman seperti keimanan orang-orang jahat ini? Para sahabat dikatakan orang-orang jahat, sufaha, dhi'aful aql, lemah akal, lemah pikiran. Nah, maka faraddallahu alaihim, Allah Subhanahu wa taala membantah mereka, ala innahum humus sufaha. Ketahuilah bahwa sesungguhnya mereka lah orang-orang yang jahat. Raddallahu alaihim, Allah Subhanahu wa taala bantah mereka bi anna safah maqsurun alaihim, bahwasanya kejahatan itu hanya terbatas pada diri mereka saja. Enggak ada yang jahat kecuali mereka. Tidak ada yang berbahaya kecuali mereka. Ya. Wa hum la ya'lamun annama hum fihi huwa ad-dhalal wal khusran. Namun demikian mereka dalam keadaan tidak tahu kalau mahum fihi, apa yang mereka berada di dalamnya itu adalah merupakan kesesatan dan kerugian. Makanya Allah katakan di akhir ayat, walakin la ya'lamun, hanya saja mereka tidak tahu kalau apa yang selama ini mereka pegangi, apa yang selama ini mereka berada di dalamnya itu merupakan kesesatan dan kerugian. Nah, berikutnya ayat yang ke-14. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalau ila syayatinihim qalu innama wa idza khalau ila syayatinihim qalu innama akum innama nahnu mustahzi'un. Dan apabila mereka orang-orang munafik berjumpa dengan orang-orang yang beriman, maka mereka mengatakan amanna, kami beriman. Kami ini orang-orang yang beriman. Ya. Sama seperti kalian.
Wa idza khalau ila syayatinihim, namun apabila mereka kembali kepada setan-setannya, kepada teman-temannya, qalu, maka mereka mengatakan inna ma'akum. Sesungguhnya yang benar itu kami bersama kalian. Innama nahnu mustahzi'un. Kami ini hanya sekedar mengolok-ngolok orang-orang yang beriman saja. Mengejek mereka, menipu mereka, menghina mereka. Tafsiran dari ayat ini, qala haula'il munafiqun idza qabalu al-mu'minin qalu saddaqna bil Islam mithlakum. Mereka orang-orang munafik. Penting untuk kita tahu sifat-sifat, karakteristik, watak-watak dari munafikin. Nah, karena keberadaan mereka di tengah-tengah kaum muslimin tidak seperti keberadaan orang-orang kafir yang jelas nyata-nyata kafir. Kalau orang-orang kafir yang jelas nyata-nyata kafir diketahui oleh banyak orang. Tetapi munafik kadang-kadang tidak diketahui oleh kebanyakan orang. Ya. Karena mereka memiliki dua wajah. Dzul wajhain, memiliki dua wajah. Nah, salah satu bukti bahwa mereka memiliki dua wajah adalah apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di ayat ini. Haula'il munafiqun, mereka orang-orang munafik apabila berjumpa dengan orang-orang yang beriman, qalu, mereka mengatakan saddaqna bil Islam. Kami percaya kepada Islam. Kami beriman kepada Islam. Mithlakum, sama seperti kalian. Nah, wa idzan sarafu wa dhahabu ila zu'amaihimul kafarati al-mutamarridina 'ala Allah akkadu lahum annahum 'ala millatil kufri lam yatrukuha. Namun idzan sarafu, apabila mereka keluar, wa dhahabu, dan pergi, ila zu'amaihim, kepada pemimpin-pemimpinnya, kepada tokoh-tokohnya yang kafir, al-mutamarridin, yang membangkang kepada Allah, akkadu, maka mereka memastikan kalau diri mereka ala millatil kufri, di atas ajaran kekufuran, lam yatrukuha, mereka tidak pernah meninggalkannya. Wa innama kanu yastakhifuna bil mu'minina wa yaskharuna minhum. Apa yang mereka lakukan selama ini hanya sekedar yastakhifuna bil mu'minin, meremehkan kaum mukminin, wa yaskharuna minhum, dan mengejek kaum mukminin, mengolok-ngolok kaum mukminin. Mengolok-ngolok itu meremehkan, merendahkan, mengejek. Nah, hidupnya penuh dengan makar, hidupnya penuh dengan tipu daya. Min makrin ila makrin akhar, dari satu makar ke makar yang lainnya. Min kadhibin ila kadhibin akhar, dari satu kedustaan menuju kedustaan yang lainnya. Ya. Dari satu tipuan menuju tipuan yang lainnya. Itu ciri khas kaum munafik. Gaya hidupnya seperti itu. Ya. Karena saking bahayanya ini munafik, Allah Subhanahu wa taala membongkar habis, ya, keadaan mereka. Dibongkar oleh Allah dalam Al-Qur'an. Bahkan ada satu surat yang khusus diberi nama dengan surat Al-Munafiqun. Orang-orang munafik. Nah. Selanjutnya ayat yang ke-15, qala Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahum. Allah Subhanahu wa taala yastahzi'u bihim. Allah yang akan mengolok-olok mereka. Allah yang akan meremehkan mereka, Allah yang akan merendahkan mereka, Allah yang akan menghinakan mereka. Dan membiarkan mereka terombang-ambing dalam kesesatannya. Sulit bagi mereka untuk keluar. Ya. Masuk dari satu kesesatan, keluar dari kesesatan yang lainnya. Terus keluar masuk dengan kesesatan yang selalu baru. Ya. Dengan kesesatan yang selalu baru. Nah, masuk ke sebuah tempat dengan kedustaan yang selalu baru. Masuk ke suatu tempat dengan makar yang selalu baru. Terus seperti itu. Karena apa? Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Allah biarkan mereka terombang-ambing dalam kesesatannya. Ya.
Tafsiran dari ayat ini, qala Allahu yastahzi'u bihim wa yumhiluhum. Allah Subhanahu wa taala yang akan mengolok-olok mereka, wa yumhiluhum, dan memberikan tangguh kepada mereka, membiarkan mereka. Tujuannya apa? Liyazdadu dhalalan wa hayratan wa tardadan. Agar mereka bertambah sesat, bertambah bimbang, dan bertambah ragu-ragu. Dan itu azab. Ya, itu azab. Ketika seseorang tidak bisa keluar dari sebuah kebimbangan, itu azab. Ketika tidak bisa keluar dari sebuah keraguan-raguan, sebuah kebingungan, maka ini sesungguhnya azab. Ya. Dengan inilah Allah Subhanahu wa taala di antaranya menghukum kaum munafikin. Dibiarkan oleh Allah, ya, supaya bertambah sesat, bertambah bingung, bertambah bimbang. Wa yujazihim ala istihzaihim bil mu'minin. Dan Allah Subhanahu wa taala membalas, ya, olok-olokan yang selama ini mereka lakukan bil mu'minin, terhadap kaum mukminin. Nah, jadi membiarkan di sini bukan dalam artian meninggalkannya begitu saja, tidak diapa-apakan, tidak. Tetapi yang dimaksud dengan membiarkan di sini adalah mengazab, ya, menghukum dengan cara apa? Membiarkan terombang-ambing dalam kesesatan. Nah, ayat yang ke-16, qala ulaika alladziina ishtarau dhalalata bil huda fama rabihat tijaratuhum wama kanu muhtadin. Kata Allah Subhanahu wa taala, ulaika alladziina ishtarau dhalalata, merekalah orang-orang yang telah membeli kesesatan bil huda, dengan petunjuk. Membeli kesesatan dengan petunjuk. Mereka ambil kesesatan, mereka lepaskan apa? Petunjuk. Itu yang dimaksud dengan membeli kesesatan dengan petunjuk. Fama rabihat tijaratuhum, maka sama sekali perniagaan mereka itu tidaklah menguntungkan. Bagaimana bisa menguntungkan? Kesesatan dibeli dengan petunjuk. Wa ma kanu muhtadin, dan mereka tidaklah termasuk ke dalam golongan orang-orang yang mendapatkan hidayah, petunjuk. Tafsiran dari ayat ini, qala ulaikal munafiquna ba'u anfusahum fi safqatin khasiratin. Mereka orang-orang munafik, ba'u anfusahum, telah menjual diri mereka fi safqatin khasiratin, dalam transaksi yang penuh dengan kerugian. Ya. Fa akhadhu al-kufra, mereka mengambil kekufuran, wa taraku al-iman, dan meninggalkan keimanan. Fama kasabu syai'an, sehingga mereka tidak menghasilkan apapun dari keuntungan. Bal khasiru al-hidayata, justru mereka rugi dengan hidayah. Wa hadza huwal khusranul mubin, dan inilah kerugian yang nyata, kerugian yang sesungguhnya. Nah, kalau rugi dunia biasa, rugi dalam jual beli biasa, ya, karena kita tidak akan tetap dalam satu keadaan. Kadang-kadang dapat keuntungan, kadang-kadang rugi, kadang-kadang barang dagangan kita laris manis, kadang-kadang tak satupun yang terjual. Ya, biasa itu dalam kehidupan. Dan kerugian yang seperti itu, kerugian yang sifatnya hanya sementara saja, tidak akan terus-terusan, tidak, sementara saja. Ada rugi yang paling berbahaya, ada rugi yang paling harus ditakuti, yaitu ketika tidak mendapatkan hidayah. Ya, ketika tidak mendapatkan hidayah, inilah kerugian yang sesungguhnya, yaitu khusran dunia wal akhirah, kerugian di dunia dan akhirat. Kerugian di dunia dan akhirat itu adalah khusranul mubin, kerugian yang nyata. Di dunia rugi, di akhirat juga rugi. Nah, lebih baik rugi di dunia tetapi mendapatkan keuntungan yang besar di akhirat. Nah,
Kalau orang-orang munafik memang cara pandangnya sudah terbalik. Ya, karena hatinya tertutup, matanya terhalangi, pendengarannya juga tersumbat. Nah, jadi cara pandangnya berbeda dengan kaum mukminin. Allah Subhanahu wa taala memberikan perumpamaan keadaan kaum munafik di ayat yang berikutnya, ayat yang ke-17. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Mathaluhum kamathalil ladzina istawqada nara falamma adha'at ma hawlahu dhahaballahu binurihim wa tarakahum fi dhulumatin la yubsirun." Mathaluhum, perumpamaan mereka orang-orang munafik. Segala sesuatu itu kalau diberi perumpamaan maka akan semakin mudah untuk dipahami. Dan Allah Subhanahu wa taala banyak sekali membuat perumpamaan-perumpamaan di dalam Al-Qur'an. Ini juga memberikan gambaran kepada kita bahwa Al-Qur'an adalah kitab yang mudah. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri. Sungguh Quran itu sudah kami permudah untuk bisa selalu diingat. Nah, perumpamaan akan mendekatkan kepada pemahaman. Allah Subhanahu wa taala membuat perumpamaan tentang keadaan kaum munafik. Kata Allah, "Mathaluhum", perumpamaan mereka, "kamathalil ladzi istawqada nara", persis seperti orang yang menyalakan api. Falamma adha'at ma haulahu, ketika sinar api itu telah mampu menyinari apa yang ada di sekitarnya, dhahaballahu binurihim, tiba-tiba Allah Subhanahu wa taala hilangkan cahayanya. Wa tarakahum fi dhulumatin la yubsirun, lalu Allah tinggalkan mereka dalam kegelapan, la yubsirun, dalam keadaan mereka tidak melihat. Nah, hanya sedikit saja cahaya yang mereka miliki. Dominannya adalah kegelapan. Hanya sedikit saja kebaikan yang ada pada mereka, dominannya adalah kejelekan. Sehingga cahaya yang sedikit ini kalah dengan kegelapan yang begitu dominan. Kebaikan yang kecil ini, sedikit ini, kalah dengan kejelekan yang begitu dominan. Ya. Tafsiran ayat ini, qala halul munafiqina alladzina amanu zahiran la batinan birisalati Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam thumma kafaru fasaru yatakhabbatuna fi dhulumati dhalalihim wa hum la yash'urun wala amala lahum fil khuruj minha tushbihu hala jama'atin fi lailatin mudlimatin awqada ahaduhum naran 'azimatan lid-daf'i wal idha'ati falamma sata'atin naru wa anarat ma hawlahu intafa'at wa a'tammat fasara ashabuha fi dhulumatin la yarawna shay'an wa la yahtaduna ila tariqin wala makhraj. Keadaan orang-orang munafik yang mereka beriman secara lahir namun tidak secara batin kepada risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, hingga kemudian mereka menjadi kafir, benar-benar kafir, ya. Mereka saru yatakhabbatun, mereka menjadi orang-orang yang berjatuhan fi dhulumati dhalalihim, dalam kegelapan sesatnya mereka, dalam keadaan mereka tidak merasa, wala amala lahum fil khuruji minha, dan tidak ada lagi harapan bagi mereka untuk bisa keluar darinya, ya. Tushbihu hala jama'atin, keadaan mereka yang seperti ini, ya. Tushbihu hala jama'atin, mirip dengan keadaan sekelompok orang fi lailatin mudlimatin, yang ada di kegelapan malam. Wa auqada ahaduhum naran, salah seorang dari sekelompok orang itu menyalakan apa? Api. Auqada ahaduhum naran, salah seorang dari kelompok itu, ya, menyalakan api azimatan, yang besar. Tujuannya apa? Lidaf'i wal idha'ati, mencari kehangatan dan cahaya. Kalau malam gelap gulita, malam dingin, ya, tambah lagi gelap, maka sekelompok orang yang berkumpul itu ada salah satunya yang menyalakan api yang besar untuk mencari apa? Kehangatan dan cahaya.
Falamma sata'atin naru, ketika api mulai meninggi, ya, api mulai meninggi. Wa anarat ma haulahu, dan mampu menyinari apa yang ada di sekitarnya. Intafa'at, tiba-tiba mati. Wa atammat, dan gelap. Fasara ashabuha fi dhulumatin la yarawna syai'an, sehingga mengakibatkan orang-orang yang ada di situ fi dhulumatin, benar-benar dalam kegelapan, la yarawna syai'an, tidak dapat melihat apapun. Wala yahtaduna ila tariqin, tidak pula mendapatkan petunjuk jalan, wala makhrajin, tidak pula jalan keluar. Ya. Jadi sudah tersesat di situ, di kegelapan itu. Tidak mendapatkan jalan pulang, tidak pula mendapatkan jalan keluar dari situ. Karena nilai kebaikannya hanya setetes, hanya sedikit. Ya. Yang dominan adalah keburukan, yang dominan adalah kejelekan. Nah, kemudian kata Allah berikutnya di surat di ayat yang ke-18, summum bukmun umyum fahum la yarji'un. Summun, mereka tuli, ya. Mereka tuli, bukmun, bisu, umyun, buta, fahum la yash'ur, fahum la yarji'un. Mereka tidak dapat kembali kepada kebenaran. Tuli, bisu, buta, ya. Tuli, bisu, buta. Ini gelar, laqab yang disematkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka orang-orang munafik. Apa tafsirannya? Qala hum summun an sima'il haq, sima'i tadabburin. Mereka orang-orang munafik itu disebut tuli, ya. Tuli dari mendengar kebenaran. Sima'i tadabburin, dengan penuh tadabbur. Karena mereka tidak mau mendengar kebenaran, ya, tidak mau mendengar kebenaran, maka mereka disebut tuli. Tidak mau mendengar kebenaran. Ketika ada kebenaran disuarakan, mereka menjauh. Kalaupun mereka tetap berada di situ, ketika ada suara kebenaran, maka mereka tidak mentadaburinya. Mereka tidak mentadaburinya. Atas dasar inilah Allah Subhanahu wa taala sebut mereka tuli. Jadi tulinya bukan karena telinganya tersumbat, bukan karena telinganya memang benar-benar tidak bisa mendengar, tidak. Bisa mendengar, tetapi tidak digunakan untuk mendengar kebenaran. Allah sebut mereka tuli. Karena tidak sedikit hujah yang sampai kepada mereka. Begitu mudah sebenarnya mereka untuk bisa mendapatkan kebenaran kalau mereka mau. Tetapi masalahnya tidak demikian. Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala sebut mereka tuli. Nah. Qala bukmun 'anin nutqi bihi. Allah Subhanahu wa taala sebut mereka bisu. 'Anin nutqi bihi, bisu lantaran tidak mau menyuarakan kebenaran. Bukan karena mereka tidak tahu kebenaran, tetapi tidak mau menyuarakannya. Allah sebut mereka bisu. Bisunya orang-orang munafik bukan karena memang mereka tidak bisa bicara. Ya. Mereka bisa bicara, tetapi lidahnya keluh. Ya. Tidak mampu, tidak kuat untuk mengucapkan yang hak. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala sebut mereka bukmun, bisu. Nah, qala umyun, Allah Subhanahu wa taala sebut mereka umyun, buta. An ibsari nuril hidayah, dari melihat cahaya hidayah. Buta dari melihat cahaya hidayah. Bukan karena memang matanya picak. Bukan karena memang matanya tidak melihat apapun, tidak mampu melihat apapun, bukan. Tetapi mereka tidak mampu melihat cahaya hidayah, sehingga Allah Subhanahu wa taala sebut mereka umyun, buta. Ya. Kebenaran nyata, jelas, tampak di hadapan mereka. Mereka hidup
ya, di generasi manusia terbaik, tetapi mereka tidak melihat. Tenele kalau bahasa Sunda ya. Enggak bisa melihat. Padahal sudah jelas. Hal munafik. Ya. Allah sebut mereka umyun, buta. Lidzalika la yastati'una ar-ruju'a ila al-iman. Karena itu mereka tidak mampu kembali kepada keimanan. Alladzi tarakuhu, yang telah mereka tinggalkan. Enggak bisa balik lagi. Ya. Sebenarnya mereka ada keimanan kan secara lahir. Nah, tahu keimanan, tahu yang hak. Tetapi mereka tinggalkan. Sesudah mereka tahu, mereka tinggalkan. Ketika mereka sudah benar-benar parah, ya, tuli, bisu, buta, akhirnya mereka tidak bisa kembali lagi kepada keimanan. Mau bisa kembali bagaimana? Ya. Mendengar kebenaran sudah nggak bisa. Mengucapkan kebenaran juga nggak bisa. Melihat kebenaran juga sudah tidak bisa. Maka mana mungkin bisa kembali kepada kebenaran, kembali kepada keimanan. Ya. La yastati'una ar-ruju'a ila al-iman. Tidak mampu, tidak bisa kembali kepada keimanan. Allazi tarakuhu, yang telah mereka tinggalkan. Wasta'adu anhu bid-dhalal, dan yang telah mereka tukar dengan kesesatan. Seperti di ayat tadi yang ke-16, ulaika alladzina ishtarau dhalalata bil huda. Mereka adalah orang-orang yang telah menjual membeli kesesatan dengan petunjuk. Nah, selanjutnya ayat yang ke-19. Aw qasayyibin minas sama'i fihi dhulumatu wa ra'du wa barqu yaj'aluna asabi'ahum fi adhanihim minas sawa'iqi hadaral maut wallahu muhitun bil kafirin. Aw qasayyibin minas sama', atau perumpamaan mereka itu, kata Allah, seperti orang yang ditimpa hujan. Ya, seperti orang yang ditimpa hujan, minas sama'i, dari langit. Fihi dhulumat, yang disertai dengan kegelapan, warra'd, dan guruh, wabarq, dan kilat. Yaj'aluna asabi'ahum, kemudian mereka menyumbat telinga-telinganya. Fi adhanihim, mereka menyumbat telinga-telinganya, minas sawa'iqi, karena suara petir, ya. Hadaral maut, takut mati. Mereka sengaja lakukan itu karena takut mati. Wallahu muhitun bil kafirin. Allah Subhanahu wa taala senantiasa meliputi orang-orang kafir. Tafsiran dari ayat ini, qala aw tushbihu halu fariqin akhar minal munafiqina yadharu lahumul haqqa taratan wa yashukkuna fihi taratan ukhra hala jama'atin yamshuna fil 'ara fayunsabbu 'alaihi matarun shadidun tusahibuhu dhulumatun ba'daha fawqa ba'din ma'a qasfir ra'di wa lam'anil barqi wa sawa'iqil muhriqati allati taj'aluhum min shiddatil hul yad'una asabi'ahum fi adhanihim khaufan minal halak. Wallahu ta'ala muhitun bil kafirin la yafutunahu wa la yu'jizunahu. Atau keadaan kelompok lainnya dari kalangan munafikin yang mereka menampakkan, kadang-kadang menampakkan kebenaran, ya, wa yashukkuna fihi taratan ukhra, dan kadang-kadang meragukan kebenaran. Itu seperti jamaah, sekelompok orang, yamshuna fil 'ara, yang mereka berjalan fil 'ara, di tempat yang
terbuka. Ya, mereka berjalan di tempat yang terbuka. Fa in sabbu alaihim matarun syadid. Lalu mereka ditimpa oleh hujan yang lebat. Tusahibuhu dhulumat, yang disertai kegelapan. Ba'dhuha fawqa ba'dhin, sebagiannya di atas sebagian yang lainnya. Ya, kegelapan demi kegelapan. Ma'a qasfir ra'di, disertai dengan suara guruh, walam'anil barqi, dan kilat-kilat, ya, kilauan kilat-kilat, wasawa'iqil muhriqati, dan petir-petir yang membakar. Allati taj'aluhum, yang semua itu membuat mereka syiddatul hul, semakin takut. Yad'una asabi'ahum fi adhanihim, lalu mereka menyumbat telinganya dengan anak-anak jarinya. Anak-anak jari, dengan jari-jari telunjuknya. Khaufan minal halak, karena takut binasa. Nah, wallahu ta'ala muhitun bil kafirin. Padahal Allah Subhanahu wa ta'ala selalu meliputi orang-orang kafir. La yafutunahu, tidak akan hilang, ya. Tidak akan raib dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, wala yu'jizunahu. Nah, dan Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan merasa tidak mampu. Nah, meliput mereka. Ini keadaan munafik. Nah, mereka adalah orang-orang yang sangat mengkhawatirkan, ya, sangat mengkhawatirkan, dan memang rentan celaka, rentan binasa. Persis seperti orang yang berjalan di tanah lapang, hujan turun besar, kilat, petir, guru, benar gelap, gitu ya. Tambah lagi cuaca yang gelap, maka sangat rentan sekali orang itu terkena sambaran apa? Petir. Nah, orang-orang munafik pun begitu keadaannya, sangat rentan sekali untuk mendapatkan hukuman, mendapatkan azab, mendapatkan siksa. Karena apa? Karena keadaan mereka, ya, yang menentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ketika ditimpa musibah takut, ya. Ketika ditimpa musibah takut mati, takut binasa. Nah, berikutnya ayat yang ke-20. Yakadul barqu yakhtafu absarahum kullama adha'a lahum mashaw fihi wa idza adlama 'alaihim qamu walau syaa'a Allahu ladhahaba bisam'ihim wa absarihim innallaha 'ala kulli syai'in qadir. Yakadul barqu yakhtafu absarahum. Allah Subhanahu wa taala melanjutkan, ya, hampir-hampir saja kilatan atau petir-petir itu menyambar mata-mata mereka. Kullama adha'a lahum masyaw fi, setiap kali ada sinar mereka berjalan. Wa idza adlama 'alaihim qamu, dan ketika cuaca gelap mereka berhenti. Walau sya'allah, padahal kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala berkehendak, la dhahaba bisam'ihim wa absarihim, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan melenyapkan pendengarannya dan penglihatannya. Innallaha 'ala kulli syai'in qadir, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala maha kuasa atas segala sesuatu. Nah, kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.